Masih bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Pak Johnny, Pak Menteri, saya mendapatkan banyak informasi bahwa belum banyak masyarakat yang tahu bahwa nanti yang akan divaksinasi dalam 1 tahun maksimal ya, karena target Presiden di bawah setahun. Mudah-mudahan bisa dengan aman dan juga berkhasiat. Tapi pertanyaannya adalah ada pembatasan usia, 18 sampai 59 tahun. Artinya usia di luar range itu, di luar kisaran itu tidak akan mendapatkan vaksinasi. Apa pertimbangan pemerintah atas ini? Saya kira Mas Aiman ini sudah mengambil kesimpulan. Ya, sudah mengambil kesimpulan. Saya mendapatkan informasi dari informasi yang valid dari buku saku pemberian vaksin dari KCPPEN. Oke, betul itu semuanya. Yang pasti bahwa vaksinasi diberikan kepada masyarakat yang memang layak untuk divaksin sesuai standar vaksin yang bersangkutan. Makanya kita betul-betul harus menunggu nanti hasil dari BPOM yang dikeluarkan. Ya, semuanya standar efektifnya, efikasi dan sebagainya itu akan dikeluarkan. Dan pemerintah pasti mengatur ya dengan yang pertama vaksinasi dilakukan secara lancar. Dan nanti akan ada urutan kategori-kategori siapa yang terlebih dahulu, siapa kemudian. Lalu jenis-jenis yang exclusionnya, yang boleh dan yang tidak boleh akan diatur dan disampaikan pada masyarakat. Yang pasti kepada masyarakat disampaikan, mereka nanti yang divaksinasi sudah memenuhi standar kesehatannya dan sesuai dengan kemampuan vaksinnya. Jadi ini bukan soal umur dari 18 sampai 59. 18 sampai 59 iya ya, karena itu usia produktif yang sudah disampaikan dalam buku saku. Tetapi bagi yang di bawah 18, di atas 59 juga nanti ada vaksin-vaksin juga yang bisa kita tunggu ini. Ya kita tunggu sampai pastinya vaksin Sinovac ini dibolehkan untuk yang mana. Ada juga kemungkinannya dibolehkan bagi yang di atas 59 misalnya. Tetapi itu terlalu dini kalau saya katakan sekarang karena itu sangat teknis medis dan laboratori. Ya kita tunggu ya dari ahli-ahlinya nanti yang akan menyampaikan. Pada saat nanti ya BPOM mengeluarkan emergency authorization use itu nanti akan secara jelas kepada siapa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Yang saat sekarang ini disiapkan yang disiapkan untuk agar dapat dimulai dengan baik dan hal yang besarnya. Sedangkan hal-hal yang khusus dan spesifiknya nanti, ya itu persiapkan kan bisa dilakukan kemudian. Ya. Sedangkan saat ini kita siapkan dari misalnya dari 100% persiapannya, siapkan 90%. Ada 10% yang harus diselesaikan dengan syarat-syarat tertentu. Termasuk tadi yang dikatakan itu, ya itu semuanya akan disiapkan. Saya bisa memastikan, Mas Aiman bahwa pada saat vaksinasi nanti standar vaksinnya dan penerima vaksinnya harus sudah sesuai. Dan ini ahli-ahli medis kita yang nanti memutuskan dan menetapkannya. Tidak mungkin vaksin itu diberikan tidak sesuai dengan standar vaksin dan tidak sesuai dengan penerima. Ini karena ada banyak sekali exclusion ya yang tidak boleh siapa saja, yang boleh siapa saja, itu ada aturannya. Dan nanti dari sisi medis ini saya kira supaya jangan salah, di buku saku itu ada dan penjelasan akhir nanti sebelum proses vaksinasi itu akan dilakukan. Apalagi sekarang ini Mas Aiman, vaksinasi ini didukung betul dengan teknologi digital. Pendaftaran vaksin, kapan divaksin, itu semuanya melalui database yang saya sebutkan tadi, melalui peduli lindungi dalam rangka satu data vaksin. Jadi semuanya sudah disiapkan, diatur, dijaga dengan benar. Nah, banyak pertanyaan masyarakat yang memang secara teknis penting. Tetapi banyak juga pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak boleh dijawab kalau dia terlalu dini dijawab. Karena kepastiannya dulu baru dijawab. Yang bisa saya sampaikan saat ini kepada masyarakat adalah apa? Pada saat vaksinasi nanti, ya vaksinnya layak sesuai standar kesehatan dan standar dunia, penerima vaksinnya pun harus memenuhi syarat vaksinasi. Dan ini tenaga-tenaga medis kita tahu persis. Tapi kan tidak boleh saya sampaikan prematur. Nanti ini akan diumumkan secara gamblang oleh Badan POM bersama juga dengan pemerintah pada saat emergency use of authorization itu keluar, Pak Menteri ya?
Ya, pasti itu nanti begitu semuanya siap akan disampaikan kepada masyarakat. Begitu dimulainya vaksinasi, apalagi vaksinasi pertama ini diberikan kepada Bapak Presiden. Untuk memberikan vaksinasi pada Bapak Presiden itu persyaratannya pasti jauh lebih tinggi dari persyaratan kepada menteri. Ya, ya. Ya, tidak mungkin asal-asalan. Ya. Tetapi Bapak Presiden seperti yang tadi disampaikan, Pak Jokowi menyampaikan bahwa dia mengambil bagian di vaksinasi pertama untuk meyakini bahwa pemerintah hadir Ya. untuk menjaga kesehatan masyarakat. Baik. Bukan bermain-main dengan kesehatan masyarakat. Ya. Untuk itu Presiden menunjukkan, saya pun siap untuk melakukan itu. Nah, ini satu keputusan besar. Satu keputusan besar. Dan para pemimpin di struktur masyarakat kita memberi contoh. Presiden memberi contoh. Saya juga meyakini nanti tokoh-tokoh daerah, para gubernur, bupati akan memberi contoh. Tokoh-tokoh nasional kita, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, ya, pemimpin media juga akan memberi contoh. Karena ini pekerjaan besar, pekerjaan nasional kita. Kita hanya punya satu target. Hanya ada satu sasaran, sukses vaksinasi agar kita bisa memutus rantai COVID di Indonesia. Namun di saat yang bersama, Mas Aiman, Ya. kita tidak boleh lengah dan harus secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan itu akan berjalan nanti sukses ya, dan capaiannya maksimal kalau itu dilakukan secara paralel. Protokol kesehatannya masyarakat lakukannya dengan baik, ya, vaksinasinya dilakukan secara tertib dan lancar, dan di sisi yang ketiga adalah tugas-tugas pemerintah dalam melakukan 3T, itu tracing, treatment, dan testing dan treatment, ya, dan treatment itu dilakukan dengan baik. Saat ini ya pemerintah dan seluruh ya ekosistemnya ya atau bagian yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini bekerja non-stop ya, dengan semua sumber daya yang kita miliki. Apalagi pada saat ya persebarannya makin meningkat seperti sekarang ini. Ya, Pak Menteri. Kunci sukses kita lah peran serta masyarakat gitu. Iya, iya, pasti itu kemudian juga harus kemudian disampaikan, termasuk juga komunikasi dari pemerintah juga penting untuk meyakinkan soal ini. Termasuk ini akan banyak kemudian menjadi kutipan. Saya ingin bertanya soal keamanan dan kemudian khasiat dari vaksin Sinovac yang sebelumnya sempat banyak kemudian dibicarakan. Termasuk juga pertanyaan saya, apakah Presiden Jokowi nanti dipastikan akan menggunakan vaksin Sinovac? Yang available sekarang, yang siap untuk dilakukan vaksinasi adalah vaksin Sinovac. Dan karenanya kalau Bapak Presiden nanti akan mendapatkan vaksinasi pada tanggal 13, yang siap di Indonesia adalah vaksin Sinovac. Dan untuk itu pasti ya sertifikat halalnya dilakukan dengan benar-benar, auditnya dilakukan secara berlapis-lapis ya, dan dilakukan secara scientific. Demikian halnya ya emergency authorization use yang dilakukan oleh BPOM akan betul secara sungguh-sungguh memperhatikan ya scientific approach-nya atau pendekatan-pendekatan ilmiahnya dan tahapan-tahapan uji klinisnya serta seluruh dokumentasi dan data itu diteliti dengan benar. Saat ini kan komunikasinya intens dengan berbagai mitra-mitra negara-negara mitra untuk mengumpulkan data-datanya semuanya dengan benar. Setiap negara melakukan hal yang sama dan kecepatan itu dilakukan secara bersama-sama. Ini bukan soal siapa cepat dia dapat saja, tapi cepat dan akurat. Itu yang sedang dilakukan. Oke, jadi saya konfirmasi bahwa Presiden nanti pada tanggal 13 Januari 2021 hari Rabu akan menggunakan vaksin Sinovac. Betul ya Pak Menteri ya? Ya, yang ada itu. Oke. Dan pasti pakai itu. Gitu. Ya. Termasuk juga soal bagaimana pertanyaan soal nanti keamanan. Tadi Pak Menteri sudah menjawab bahwa Badan POM yang juga akan mengumumkan. Ketika kemudian itu sudah diumumkan, ketika itu kemudian sudah dinyatakan emergency use of authorization oleh Badan POM, maka dipastikan itu aman. Termasuk juga soal kehalalan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan itu. Saya ingin menyatakan bahwa apa yang kemudian bisa diharapkan oleh masyarakat, karena kita bisa melihat bahwa saat ini masih kurang dari 100.000 tiap provinsi. Ini masih jauh kemudian untuk bisa menutup.
bagaimana dengan pertanyaan masyarakat misalnya, kapan kami, kapan saya, dan lain sebagainya. Dan bagaimana caranya? Tadi Bapak Menteri sudah mengatakan ada aplikasi Peduli Lindungi yang bisa di-download di handphone. Tapi kan nggak semuanya kemudian bisa paham. Bagaimana kemudian soal sosialisasi ini? Ini pekerjaan pentahelix, pekerjaan seluruh komponen ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh ya secara bersama-sama menggerakkan, termasuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi digital. Dari sisi teknologi digital dengan memanfaatkan artificial intelligence dan big data, memang sudah banyak sekali data yang terkumpul, ya. Tapi tentu tidak perlu saya sampaikan di sini, ya. Sudah banyak data yang terkumpul untuk masyarakat. Tetapi pada saat pelaksanaannya nanti akan diatur dengan baik secara teratur. Karena apa, Mas Aiman? Ya, ini vaksinasi harus dilakukan 2 kali. Ya, jadi yang sudah dilakukan vaksinasi yang pertama akan nanti melakukan vaksinasi yang kedua. Untuk itu komunikasi dan datanya harus akurat dan pemerintah sudah siap untuk itu. Ya. Dan yang kedua, ya yang paling penting adalah apa? Tadi sudah disampaikan untuk keperluan 181,5 juta masyarakat, kita membutuhkan sedikitnya 426 juta vaksin. Ya. Dan untuk itu saat ini kita sudah mempunyai firm order atau yang sudah kita deal, kita sebutkan begitu, yang sudah disepakati untuk pengadaannya lebih dari 300 atau 326 juta. Dari berbagai merek ya? Dari berbagai merek, seperti yang saya sampaikan tadi. Dari berbagai merek, termasuk Pfizer, AstraZeneca, ya, Novavax, dan Gavi, itu semuanya sudah dibicarakan. Hanya tentu nanti proses pengadaannya, ya, proses ujinya, proses sertifikasinya sama seperti Sinovac. Akan dilakukan secara scientific dan dilakukan juga uji klinisnya sebagaimana yang seharusnya. Sehingga pada saat nanti dilakukan vaksinasi, memang vaksinnya sudah memenuhi syarat, dan penerima, sekali lagi, penerimanya juga memenuhi syarat untuk menerima vaksin. Tapi kita juga harus mengatur, karena yang dibutuhkan ini adalah apa? Kita perlu melakukan vaksinasi untuk 70% penduduk, atau setara dengan 181,5 juta tadi, dalam rangka untuk menghasilkan kekebalan komunitas kita dari mayoritas rakyat, atau yang dikenal dengan herd immunity itu. Nah, ini kita kerja sungguh-sungguh. Ini operasi vaksinasi yang luar biasa dalam waktu yang tidak lama. Ya. Tidak saja Indonesia, semua negara melakukan itu. Karenanya komunikasi dan benchmark atau koreksi perbaikan di antara negara ini terus dilakukan komunikasinya. Sehingga perbaikan dan penyempurnaan itu kita saling memberi, ya, saling menginformasikan. Dan bukan saja, kalau hanya Indonesia saja kita boleh curiga, tapi ini tidak. Ini mendunia, seluruhnya dilakukan bersama-sama. Ini kerja kolosal yang kemudian harus disampaikan dengan komunikasi yang jernih dan juga jelas bagi pihak-pihak yang terkait dan kompeten. Terima kasih Pak Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Johnny G. Plate telah berikan informasinya. Mudah-mudahan kita semua berdoa lancar semua nanti mulai tanggal 13 dan seterusnya. Dan kemudian jangan juga lupa, Mas Aiman, sehat semua. Jangan lupa tetap protokol kesehatan. Tetap, betul. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Walaupun sudah divaksin ya Pak Menteri ya? Ya, walaupun kita sudah belum vaksin sekarang ini, pada saat vaksin tetap kita lakukan. Dan setelah divaksin nanti walaupun sudah 2 kali kita lihat nanti. Tetap. Betul, protokol kesehatan tetap harus dijaga karena belum tahu apa yang terjadi nanti di depan, tapi kemudian ada harapan baru di depan sana. Terima kasih Pak Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Johnny G. Plate. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu.